Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aden Bakti Akmal Menusa dengan NIM 2510914310003. Saya merupakan mahasiswa dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung Mangkurat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus menjawab mengenai bagaimanakah peran dan kedudukan bahasa Indonesia di ranah pendidikan, khususnya di ruang lingkup perkuliahan, serta bagaimanakah peran Trigerta Bangun Bahasa dalam kehidupan saya sehari-hari. Apakah ada masalah ketika saya menggunakannya? Langsung saja kita mulai. Yang pertama, bagaimanakah peran dan kedudukan bahasa Indonesia di ranah pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup perkuliahan? Kita tahu sendiri bahwa di dunia kampus itu pasti entah itu dari dosen, entah itu dari mahasiswanya itu sendiri, itu pasti datang dari berbagai macam kalangan dan daerah mereka masing-masing. Alhasil, bahasa Indonesia itu digunakan sebagai pengantar resmi dalam berkomunikasi di ruang lingkup perkuliahan. Agar apa? Agar semua sivitas akademika, entah itu dari dosen, entah itu dari mahasiswanya itu sendiri, itu bisa berkomunikasi dengan baik. Contohnya, ketika dosen sedang menjelaskan di depan, dosen itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan materi, menyampaikan materi kepada para mahasiswanya. Agar semua mahasiswa di sana agar lebih bisa mengerti apa yang disampaikan oleh dosennya itu sendiri. Karena dosennya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai standar komunikasi ilmiah. Entah itu untuk penulisan makalah, penulisan artikel ilmiah, sampai penulisan skripsi pun pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah peran Trigerta Bangun Bahasa dalam kehidupan saya sehari-hari? Trigerta Bangun Bahasa itu sendiri mempunyai slogan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya sendiri menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam ranah akademik. Contohnya seperti perkuliahan saya. Saya menggunakan bahasa Indonesia, entah itu ketika melakukan presentasi, entah itu berkomunikasi dengan sivitas akademika yang ada di perkuliahan saya, dan lain-lain. Selain itu, ketika saya di forum yang formal, yang di situ contohnya seperti musyawarah besar, rapat, saya pasti juga menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Siapa tahu di sana pasti ada orang-orang yang berbeda daerah dari diri saya. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia agar pesan yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami oleh semua orang. Selain itu, saya juga menggunakan bahasa daerah saya sendiri. Pasti. Mengapa? Karena saya menggunakannya untuk berkomunikasi dengan semua masyarakat-masyarakat yang sama daerahnya dengan diri saya. Kebetulan, saya berasal dari Kalimantan Selatan yang mana saya menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa kedaerahan saya sendiri. Di keluarga saya menggunakan bahasa Banjar. Dengan teman-teman sedaerah saya menggunakan bahasa Banjar. Itu saya gunakan sebagai sarana berkomunikasi agar saya lebih mudah berinteraksi dengan mereka dan secara tidak langsung saya juga melestarikan bahasa daerah saya sendiri. Selain itu, saya juga menggunakan bahasa dan mempelajari juga bahasa asing, terkhusus bahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena bahasa Inggris sendiri merupakan bahasa pemersatu internasional. Di ranah pendidikan sendiri, di dunia perkuliahan, pemahaman terhadap bahasa Inggris ataupun bahasa internasional yang lain itu sangat amat berguna
Apalagi ketika kita sedang entah itu mempelajari artikel internasional, membaca buku-buku materi yang berbahasa asing, itu sangat amat berguna dan saya menggunakan hal tersebut. Saya mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.